making disciples, transforming lives. Mood kita ini mempengaruhi keputusan kita. Ya, keputusan kita itu mempengaruhi masa depan kita. Berarti masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kita ini handle mood kita, bener nggak? Mood ya, namanya orang pasti kita semua punya mood. Apa sih mood swing itu? Orang swing ke sana, swing ke sini gitu ya. Mood swing adalah perubahan suasana hati yang kayak bandul. Ke sana, ke sini, berubah ke kanan, ke kiri gitu ya. Orang bisa bilang good mood, bisa bilang bad mood ya. Good mood, kemudian bad mood lagi. Saya juga nggak tahu kenapa bad mood itu dibilang bete gitu kan. Yang seringkali kita bisa bilang aku lagi bete nih gitu, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Atau aku lagi good mood nih, ayo let's do something. Ya, kadang kita ini bangun tidur lagi good mood, bangun tidur fresh. Kenapa? Karena sepanjang malam bisa bobo, nyenyak. Karena good mood, wah langsung semangat gitu ya. Pagi-pagi langsung mandi, siap-siap mau sekolah atau mau ke kuliah gitu ya. Sampai di sekolah, sampai di tempat kuliah ketemu sama si dia, dicuekin. Langsung deh bad mood, langsung deh gak bisa dengerin pelajarannya, aduh langsung bete gitu. Pernah yang kayak gitu? Atau misalnya bangun tidur, langsung bete gitu kan. Kenapa? Karena sepanjang malam gak bisa tidur, sebanyak tugas, ini itu gitu ya, gak bisa tidur, bangun-bangun aduh badannya gak enak gitu kan, bete banget, aduh sebenarnya males deh hari ini mau sekolah, mau kuliah males gitu. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti absennya bolong, ya udahlah pergi aja. Sampai sekolah udah males-males, disenyumin sama si dia. Langsung deh good mood gitu ya, langsung pelajarannya semua ngerti gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Siapa yang pernah swing moodnya itu swing sebentar lagi bete, sebentar lagi good mood. Saudara, kita ini semua punya mood. Mau orang muda, mau orang tua, mau anak kecil, ya kan? Cuma bedanya apa? Bedanya anak kecil tuh paling jujur gitu kan. Dia bentar nangis gitu, habis itu happy. Bentar lagi dia ada yang gak suka dia nangis, aku tuh cranky atau merengek-rengek. Nanti sebentar dikasih mainan, happy langsung ketawa lagi ya. Kita tambah besar sebenarnya sama aja sih, kita semua ini punya mood, punya good feeling atau bad feeling gitu ya. Nah, kenapa sih Tuhan itu kasih kita yang namanya mood? Karena kamu sama aku ini bukannya robot. Tuhan kasih kita mood supaya kita bisa merasakan hidup. Buat apa? Supaya kita itu alive. Supaya kita itu hidup. Bisa kebayang nggak? Kalau misalnya kita ini flat gitu ya, datar. Gak ngapa-ngapain rasanya biasa, semua sama. Tahu nggak, mood itu sebenarnya supaya kita tuh bisa ngerasain sesuatu yang indah itu benar-benar indah, sesuatu yang happy itu benar-benar happy, sesuatu yang sedih itu benar-benar sedih. Itu kayak indera perasa nih, kayak lidah kita. Kalian bisa ngerasain kan makanan yang enak itu kayak apa sampai pengen lagi makan ke sana. Karena apa? Karena enak banget. Coba kalau dikasih makanan yang gak enak atau sesuatu yang kotor, kan kita langsung gitu kan, langsung membuang, langsung nggak enak, langsung merasa nggak enak. Bayangkan kalau lidahnya itu nggak bisa ngerasain apa-apa. Ya semua makanan rasanya sama gitu ya, atau bahkan nggak ada rasanya. Bisa bayangin nih nggak hidup kayak gitu tuh kayak apa gitu ya. Terus kalau misalnya makan sesuatu kalau dikasih kotoran pun rasanya rasanya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, something wrong. Kalian nggak bisa rasakan apa-apa. Demikian juga dengan hati kita. Tuhan itu ciptakan kita punya mood. Karena Tuhan mau kita menghidupi hidup kita ini dengan lebih hidup. Kita bisa feel everything gitu ya. Bisa merasakan dengan all out. Demikian juga supaya ketika kita happy, ketika kita senang, kita tuh bisa kebahagiaan itu bisa full gitu ya. Bisa maksimal. Itulah kenapa Tuhan kita tuh kasih kita yang namanya feeling. Feeling itu bisa good, bisa bad gitu ya. Nah, saudara, apa sih yang mempengaruhi kita punya mood? Kayak tadi contoh yang Trina bilang, mood bisa bad, bisa good. Nah, apa yang bisa mempengaruhi kita punya mood? Sebenarnya yang mempengaruhi itu ada dua ya. Yang pertama, sesuatu yang di dalam tubuh kita ini.
yaitu yang namanya hormon. Ya, semua orang itu punya hormon, sesuatu yang zat kimia yang bereaksi di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu bisa berubah-berubah, apalagi ada masa-masa perubahan. Contoh, masa pubertas gitu ya, masa beranjak remaja, itu semuanya berubah. Ada perubahan-perubahan, kayak kalau cowok kan dari suaranya kayak baby, mama, tiba-tiba, gitu kan. Nah itu ada perubahan hormon, pasti something happen di dalam. Enggak, moodnya bisa tiba-tiba berubah, itu sesuatu yang dari dalam. Kalau misalnya orang yang sudah dewasa, contoh dari nggak hamil jadi hamil, itu berubah semua. Nanti dari hamil melahirkan, dari punya baby di dalam perut tiba-tiba babynya keluar nggak ada, itu hormonnya berubah lagi. Itu bisa mempengaruhi kita yang namanya mood. Apalagi kalau cewek setiap bulan kita punya yang namanya PMS gitu ya, premenstrual syndrome. Ya mau lagi dapet nih, waduh rasanya seneng susah gitu ya. Jengkel, wah itu jadi satu, bisa bayangkan ya, yang cowok-cowok itu biasanya kalau kamu lapar, nah kayak gitu tuh kira-kira, rasanya mau dimakan semua. Nah apalagi kalau kita lagi nggak enak badan, itu bisa moodnya bisa berubah-berubah. Atau kurang tidur, simple as kayak kurang tidur, kayak tadi yang Celena bilang di awal, contohnya kalau kurang tidur, bangun tidur rasanya kayak, males lah gitu, mau ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah itu bisa mempengaruhi kita dari dalam. Atau dari luar kayak tadi, dicuekin sama si dia. Lagi happy-happy gitu kan, datang ke sekolah, lihat ngelirik dia dicuekin, gimana nggak bete gitu kan, dari luar. Atau tadi lagi bad mood, ketemu sama si dia, disenyumin, langsung dia meleleh gitu ya, langsung good mood. Itu sesuatu yang dari luar. Atau apa, situasi-situasi yang membuat kita ini bisa berubah. Ketakutan, perasaan diabaikan, tidak berdaya gitu ya, frustasi, atau kita itu capek, atau jealous, atau sesuatu dari luar, misalnya kita dapat hadiah gitu kan, itu kan sesuatu yang dari luar, itu bisa mempengaruhi kita punya mood. Nah saudara, kenapa kok pembahasan tentang mood itu penting? Kenapa sih sampai harus masuk ke dalam firman Tuhan, ke dalam ibadah hari Minggu, sampai harus disampaikan? Kenapa kok penting? Karena mood kita, ya tanpa kita sadar, kadang-kadang atau seringkali lebih tepatnya, mood kita ini mempengaruhi keputusan kita. Ya, keputusan kita itu mempengaruhi masa depan kita. Bisa kebayang nggak? Berarti masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kita ini handle mood kita, bener nggak? Kalau mood kita itu bisa mempengaruhi keputusan kita, dan keputusan kita itu mempengaruhi masa depan, berarti masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kamu bisa handle, kamu punya mood hari ini. Kalau misalnya kita nggak bisa handle mood swing dengan baik, resikonya masa depan kita yang dipertaruhkan loh. Makanya itu penting banget supaya kita itu bisa belajar apa kata firman Tuhan tentang mood kita. Ya, ada orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang salah karena nggak bisa mengatasi moodnya. Ya, nggak selalu mood yang jelek loh. Nanti Celena akan juga sampein ada mood-mood yang lagi bagus, lagi good mood, itu juga ada jebakannya. Ya, tapi Tuhan kita itu kasih kita mood, kasih kita emosi, kasih kita feeling itu sebenarnya untuk juga selain kita bisa alive, kita juga bisa belajar tentang diri kita dan juga tentang Tuhan. Jadi perhatikan apa yang kamu alami. Karena di dalam diri kamu ini ada banyak hal yang kamu bisa explore sebenarnya. Yang Tuhan kepengen kita ini mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita juga akan mengenal Tuhan kita. Ya, ada beberapa hal yang di dalam mood ini yang kita harus lakukan. Yang pertama, catat ya, kenali pola mood kamu. Kenali polanya. Pola itu kayak apa? Oke, kapan ya aku ini good mood? Kapan ya aku ini suka bad mood? Coba kenali polanya. Oh, aku ini kalau lagi begini gitu ya, kalau bangun tidur atau kalau kurang tidur, aku ini biasanya lagi langsung bete.
Atau misalnya, jadi kapan dan di mana, itu coba kenali polanya. Kalau perlu bisa bikin catatan. Oh nih, aku ini lagi good mood nih hari ini karena apa, di mana, apa yang yang sering men-trigger kamu itu untuk bisa jadi bad mood, atau apa yang bisa memicu, yang men-trigger itu memicu kamu untuk bisa jadi good mood atau bad mood. Kira-kira apa, kapan, dan di mana. Coba perhatikan polanya, karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang dicuekin sama gebetannya biasa aja, nggak ngefek. Ada yang langsung down gitu ya, langsung nggak bisa, langsung satu hari hancur gitu. Ada yang emang gue pikirin, ada yang kayak gitu. Tapi hancurnya karena apa? Karena nggak dikasih makanan misalnya, temennya nggak mau sharing atau apa. Jadi setiap orang tuh bisa beda-beda. Kenali pola kamu apa, kapan, di mana, kenapa gitu ya. Nah kalau perlu dicatat, kalau misalnya kamu udah tahu polanya apa, kamu bisa mengatasinya. Tapi kalau kita ini nggak tahu, kita cuma bisa ngikuti arus, kita cuma bisa mengalir mengikuti mood kita. Nah kita bisa terjebak dan bahkan bisa ngambil keputusan yang salah gara-gara kita nggak bisa tahu, nggak bisa mengatasi kita punya mood. Jadi yang pertama tadi apa? Perhatikan pola mood kamu. Ya, perhatikan pola mood kamu. Yang kedua, ya setelah diperhatikan, ketika kamu memperhatikan, kamu akan tahu kenapa. Jadi yang kedua itu kenali mengapa. Apakah yang sering terjadi itu karena faktor di dalam? Oh iya ya, aku ini memang lagi bete, aku tahu lah karena aku ini lagi PMS misalnya ya kan. Atau aku ini karena faktor di dalam, ya karena aku ini lagi kurang tidur. Ya kan, atau aku ini lagi PMS, atau aku ini lagi apa, atau dari faktor luar, iya tadi itu aku ketemu sama guruku aku dimarahin gitu kan. Atau aku ketemu sama temanku, aku nggak dikasih pinjaman catatan misalnya. Atau aku mau beli sesuatu tapi barangnya nggak ada. Ada banyak hal. Nah kira-kira kenapa gitu ya? Selain tadi polanya kapan, di mana, kenapa? Kamu harus tahu karena faktor dalam atau faktor luar. Nah dari situ kamu bisa mencari jalan keluar. Yang ketiga, temukan jalan keluar. Kalau kamu sudah tahu polanya, kalau kamu sudah tahu kenapa, contoh, aku ini kurang tidur, oke, berarti kamu harus bisa atur jam tidur, benar nggak? Kalau misalnya setiap ketemu si A ini gitu ya, contoh nama Agus ya, maaf kalau ada yang namanya Agus, setiap ketemu yang namanya Agus ini aku pasti jengkel pokoknya bawaannya. Ya kalau bisa dihindari gitu kan. Maksudnya kalau misalnya tidak harus ketemu dan sebagainya. Hindari hal-hal yang memang memicu. Tapi kalau harus dihadapi ya hadapi, jangan lari dari kenyataan gitu kan. Tapi kamu harus tahu kenapa sehingga bisa mengatasinya. Ya, selain itu cari tahu kenapa sih. Misalnya itu faktor dari luar. Misalnya seseorang, kenapa ya aku ini setiap kali sama orang ini tuh selalu jengkel gitu ya, selalu marah, selalu sedih gitu ya. Kenapa? Soalnya ketika kita tahu, kita bisa mengatasinya. Contoh kalau selalu nonton drama Korea itu selalu habis itu nangis, terus gak bisa tidur, ya jangan nonton gitu kan. Nah kita harus tahu, nah udah tahu kalau habis nonton drama Korea nangis-nangis, ditonton terus gitu kan. Ya gak heran habis itu besoknya ke sekolah bete gitu kan, ingat-ingat kemarin dramanya kayak apa, waduh kenapa ya dia kok nggak jadian. Nah ya kan, kita kalau kamu tahu kenapa, sebabnya apa, kamu bisa cari tahu jalan keluar. Yang berikutnya, ceritakan kepada orang yang tepat, maksudnya di dalam jalan keluar ini ya ceritakan pada orang yang tepat, apa sih yang kamu rasakan. Apa sih, ceritakan kepada mungkin CGL kamu gitu ya. Atau mungkin orang tua, orang yang kamu bisa percaya. Aku tuh kok merasa kayak gini ya. Aku tuh sulit loh mengatasi perasaan ini dan sebagainya. Ceritakan pada orang yang tepat. Ekspresikan di tempat dan waktu yang tepat. Kalau misalnya kamu lagi bete, lagi pengen marah gitu ya. Jangan teman kamu dipukulin gitu kan. Nanti kamu bisa masuk dipanggil guru BK gitu ya. Jangan, tapi ekspresikan di tempat yang tepat. Misalnya mau marah aja di kamar gitu. Mau nangis aja di bantal, nggak apa-apa, ekspresikan. Emosi atau mood itu tidak untuk ditahan.
tidak untuk dibuang, tidak untuk diabaikan. Tapi untuk kamu menyadari sebenarnya aku ini sedang ngalamin apa sih. Celana tahu bahwa untuk explore hal ini itu pasti takes time, pasti membutuhkan waktu. Ambil waktu untuk kamu tuh bisa kenali dirimu sendiri. Makanya masa-masa remaja dari SMP, SMA, kuliah kan orang itu bisa bilang itu cari jati diri. Sebenarnya ini adalah masa yang sangat baik untuk kalian itu kenali diri kalian loh. Tapi banyak orang itu sudah sibuk dengan mengikuti moodnya gitu ya, tapi tidak mencari tahu alasan kenapa kok aku ini punya mood kayak gini gitu loh. Aku kenapa sih kok ngalami ini? Nah, kalian harus belajar untuk cari tahu di bawahnya. Ya, kalau di gunung es itu cari tahu bawahnya ini kenapa ya. Itu butuh waktu, kadang butuh direnungkan, kadang perlu cari tahu kenapa dan sebagainya. Ambil waktu. Kenali diri kalian dengan baik. Semakin kalian bisa kenal diri kalian dengan baik, pertumbuhanmu menuju kedewasaan itu akan semakin matang, ya. Jadi yang ketiga tadi, temukan jalan keluar. Ceritakan pada orang yang tepat dan kemudian ekspresikan di tempat dan waktu yang tepat, ya. Nah, yang keempat, waspada dengan yang namanya jebakan mood. Oh ya, mood ada jebakannya, ada. Ya, contohnya apa? Waktu kamu lagi bete. Ya, waktu lagi bete, apa contohnya lagi marah. Kadang kalau marah itu kan orang salah kan melampiaskan. Hati-hati ya kalau lagi marah. Jangan disimpan terlalu lama. Kalau lagi marah, segera selesaikan. Kalau setidaknya selesaikan dengan diri kamu sendiri. Aku ini marah kenapa? Aku ini marah sama siapa sih? Ya kan, aku ini marah sama, akhirnya kamu tahu, oh aku ini marah sama si A gitu ya. Si Agus ini ya. Terus kenapa sih aku ini marah sama Agus? Apa yang dia lakukan sama aku, apa yang gak suka? Kira-kira apa ya yang aku bisa perbuat mengenai hal ini? Apakah aku cukup mengampuni? Atau aku ini perlu ngajak ngomong orangnya ya? Nah, renungkan, jangan lagi marah, langsung marah-marah gitu kan. Firman Tuhan di Amsal 12 ayat yang ke-16 dikatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ada orang itu yang lagi sakit hati pokoknya jeplak aja mulutnya. Puas pokoknya apapun yang dirasain dia omongin. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh. Bukan Celena yang bilang ya. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh yang suka lagi sakit hati gak dipikir panjang langsung jeplak mulutnya. Ya. Makanya waktu kita lagi marah, lagi sakit hati, sebelum ngomong dipikir dulu. Jangan terjebak dengan emosi sesaat, nafsu sesaat. Kemudian hati-hati, kalau kita tadi kan lagi marah. Oke, kita swing ke lagi happy. Kalau lagi happy, ya lagi seneng, jangan buat janji. Itu jebakannya orang kalau lagi happy itu, wah pokoknya nanti kamu mau apa sih gitu ya. Sukanya bikin janji. Buka sama-sama di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ini ada cerita nih orang yang lagi happy terus bikin janji. Markus pasal yang ke-6. Bentar ya. Ayat yang ke-21. Oke, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Ya, tadi si Herodes ini jadi happy, bangga, seneng gitu kan. Terus apa? Raja Herodes itu ketika lagi happy dia berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Nah orang lagi happy itu jebakannya bisa gini, bisa apa ya, jadi too generous sehingga kelewat batas, terlalu memberikan janji. Bahkan ayat 23 dikatakan lalu bersumpah kepadanya, sampai bersumpah loh. Karena dia terlalu happy.
Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Dia pikir anak ini berani minta apa sih? Gitu ya. Terus anak itu pergi menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Perhatikan ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Menyesal dia sama janji yang dikasih. Aduh, ngapain aku tadi janji kayak gitu. Gitu ya, ternyata dia nggak menyangka bahwa si anak ini akan minta kepalanya Yohanes. Dia bilang nanti setengah, padahal yang diminta itu cuma kepalanya Yohanes loh ya. Bukan setengah dari kerajaannya seperti yang dijanjikan. Itu aja udah bikin dia sedih. Dia menyesal, makanya hati-hati kalau kamu lagi happy, too happy, bukan berarti kamu gak boleh happy, tapi hati-hati dengan jebakan ini. Kalau kamu happy, ya happy aja, tapi jangan terlanjur memberikan janji. Ya, Celena sendiri ini juga kadang-kadang yang tahu yang namanya moody. Kalau lagi happy, terlalu happy, Celena tuh bisa lupa sama barang loh. Jadi kalau flashback ke belakang, kalau terlalu happy itu pas kadang sering kali ya hilang barang. Sampai mikir, sampai lupa gitu karena terlalu happy. Nah jadi membuat saya berhati-hati, oke, happy tapi harus aware dengan surrounding gitu ya, dengan sekitar, dengan semua yang ada. Nah setiap orang beda-beda, gimana dengan kamu? Kalau kamu lagi happy, terlalu happy, kadang gimana? Kadang ada orang yang terlalu happy bisa sampai ekstrim gitu ya, terus sampai lupa segalanya, langsung berubah. Nikmati mood, bad atau mood itu untuk membuat kita mengerti, mengenali masalah yang sebenarnya. Mood itu cuma gejala, ada masalah yang lebih bawah yang kalian perlu explore, yang kalian perlu kenali gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak dengan yang namanya mood tadi. Kalau marah jangan jeplak mulutnya itu gitu ya. Kalau lagi happy juga mulutnya juga hati-hati, jangan kasih janji. Apalagi kalau lagi kecewa, siapa yang gak pernah dikecewakan orang? Kalau lagi kecewa ya sama seseorang, jangan ambil kesimpulan. Karena apa? Karena biasanya kesimpulanmu salah. Jangan ambil kesimpulan kalau lagi kecewa. Ya. Terus apalagi? Jangan mengentertain diri atau apa ya namanya, semakin mengasihani diri kalau lagi sedih. Kita buka sama-sama di Amsal pasal yang ke-25. Amsal 25 ayat yang ke-20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Dan seperti cuka pada luka. Ada yang ngasih cuka sama luka di luka, coba. Ada yang punya luka yang ini terbuka, coba kasih cuka. Jerit-jerit kamu pasti. Tambah teriak-teriak gitu ya. Terus apa? Kalau lagi musim dingin, coba pergi ke Gunung Hermon. Gunung Hermon itu selalu bersalju. Dingin, coba buka baju. Ya, pakai baju yang tipis saja. Bisa langsung teriak-teriak kedinginan. Nah, ada orang itu yang lagi sedih, itu malah dengerin lagu yang tambah bikin sedih. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Ya, lagi patah hati malah dengerin lagu tentang patah hati, gitu kan. Tambah nangis-nangis deh, tambah nangis bombay gitu ya. Karena dia lagi sedih, bukannya menguatkan hati, bukannya cari Tuhan, bukannya cari firman Tuhan, bukannya denger lagu rohani, malah dengerin lagu yang tambah bikin sedih. Nah, jangan sampai kita lakukan ini kalau lagi sedih. Jebakannya adalah kita ini terus mengentertain, mengasihani diri dengan cara membuat kesedihan itu tambah, menikmati kesedihan tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Jangan, kalau kamu lagi sedih, tidak perlu disangkali ya, aku lagi sedih, gitu kan. Tapi obati kesedihanmu bukan dengan nyanyian-nyanyian atau situasi yang membuat kamu tambah nangis bombay, tapi sesuatu yang bisa menguatkan hatimu. Oke?
Jadi itu jebakan-jebakan tadi. Waktu happy jangan buat janji. Waktu marah jangan langsung jeplak mulutnya. Waktu kecewa jangan ambil kesimpulan. Karena biasanya kesimpulanmu sama orang yang mengecewakan, tentang orang yang mengecewakanmu itu biasanya salah. Ya kan? Kalau lagi sedih jangan mengasihani diri sendiri. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi mood yang suka swing sana, swing sini? Yang pertama, kebenaran itu harus lebih dominan daripada mood kita. Makanya penting kita itu harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita itu menghindari jebakan-jebakan mood swing? Kebenaran itu harus lebih dominan daripada mood kita. Makanya kita yang harus hidup di dalam firman. Itu harus. Kenapa? Perasaan kita ini bisa menipu, ya. Karena perasaan bisa membuat kita mempercayai sesuatu yang salah tentang diri kita, tentang orang lain, tentang situasi, dan bahkan tentang Tuhan. Karena itu kita tuh harus perlu mengisi diri dengan kebenaran. Siapa yang hari ini sudah baca firman? Atau tadi malam sudah baca firman? Siapa yang belum baca firman angkat tangan? Kita harus mengisi diri dengan firman Tuhan. Hanya satu hal yang bisa membuat kita ini mengatasi mood kita, yaitu kebenaran. Kenapa? Mood kita ini menipu, hanya ikut mengalir dengan situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar kita. Itu bisa berubah-berubah, tapi satu hal yang gak bisa berubah yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang walaupun bumi beranjak, gunung-gunung, biarpun bukit-bukit beranjak, gitu kan. Dan gunung-gunung bergoncang, tapi firman Tuhan itu tidak tergoyahkan. Mau hidup kita ups and down, mood kita mau ups and down, firman Tuhan gak berubah. Makanya kalau kita ngikuti mood, ya hidupmu kayak roller coaster, gak heran kan. Kamu hidup kayak roller coaster, bentar naik, bentar turun gitu ya. Ya kalau kamu mau hidup kayak roller coaster ya gak apa-apa, ikuti aja moodnya. Tapi kalau kamu mau hidup itu bahagia, hidup itu benar, hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan. Kebenaran itu harus lebih besar daripada mood. Tidak meniadakan tapi lebih dominan. Makanya firman Tuhan itu perlu kamu baca setiap hari. Kalau perlu tiap hari hafalkan satu ayat firman Tuhan, hafalkan, renungkan. Kadang kan, wah harus berapa pasal, minimal satu ayat itu kamu hafalkan. Ingat, oh ya ayat ini, kata-katanya apa ya, baca. Biarkan itu meresap ke dalam diri kamu. Sehingga kebenaran itu akan lebih dominan daripada apa yang kamu rasakan. Ya, ketika kita bergumul dengan perasaan yang salah tentang sesuatu, segera kembali terhadap firman Tuhan dan ingatkan dirimu tentang hal-hal yang benar. Makanya firman Tuhan bilang pikirkan segala sesuatu yang baik, yang suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Karena apa? Karena perasaan kita, mood kita itu biasanya karena pikiran kita. Kalau pikiran kita tuh langsung lagi jelek, mood kita akan jelek. Kalau pikiran kita lagi bagus, mood kita tuh bisa jadi bagus. Makanya pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Yang berikutnya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya, Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Galatia 5. Kita harus jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda sudah terima Yesus, kalau kamu sudah terima Yesus, kamu punya Roh Kudus. Kamu bisa memberikan diri kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kalau kita ini sudah percaya Yesus, kalau kita ini sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini milik Kristus. Kalau kita ini milik Kristus, kita harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu dan keinginannya? Ya hawa nafsu itu ya itu loh, kalau lagi marah kita nafsunya pengen apa? Pengen bales, ya, pengen pukulin orang, pengen malain orang gitu kan. Itu nafsu kita, itu nafsu daging kita.
Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu ini milik Kristus, kamu harus bisa menyalipkan itu. Harus bisa mengatasi itu. Kalau kita lagi hawa nafsu, kalau lagi marah, lagi sedih gitu kan. Sedih sampai putus asa, itu adalah hawa nafsu dari kesedihan. Jangan diikuti, harus disalipkan. Ya. Dan keinginannya dikatakan, ada banyak keinginan ketika kita wah lagi moodnya ke sini, wah kepengen ini. Moodnya ke sana, kepengen itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Yang berikutnya, selain kita hidup di dalam firman, kita hidup di dalam roh, kita juga perlu hidup di dalam komunitas. Siapa yang belum ikut CG angkat tangan? Dimanapun kalian berada, komunitas itu penting banget, pakai banget. Ya, kalau kamu belum ikut CG, orang muda jangan salah pergaulan. Beneran, kamu salah pergaulan, kamu dapat PH-nya salah loh. Soalnya apa? PH kita kan dari pergaulan kita. Selain itu keputusan kita itu juga ditentukan dari komunitas kita. Kita ini akan jadi seperti teman-teman kita. Ya, teman-teman seperti apa yang ada di sekelilingmu. Lebih baik kehilangan teman yang salah ya daripada kehilangan hidupmu. Saya kasih tahu anak saya berulang-ulang, kalau kamu tahu temanmu itu salah, lebih baik kamu kehilangan teman. Tapi kamu gak kehilangan hidupmu. Jangan kebalik. Jangan kamu rela kehilangan hidupmu demi teman yang salah. Temanmu gak akan bisa memperbaiki hidupmu. Kalau hidupmu sudah hancur, gimana? Mulai hari ini, jadi orang yang ambil tanggung jawab. Aku yang pilih teman-temanku. Ya, aku yang pilih orang-orang seperti apa. Aku mau jadi seperti apa, aku pilih orang-orang yang seperti itu. Kalau kamu mau jadi hebat, pilihlah orang-orang hebat ada di sekelilingmu. Engkau akan jadi hebat sama seperti mereka. Ya, rumusnya ini kita akan jadi rata-rata dengan 5 orang yang paling dekat dengan kita. Siapa 5 orang itu? Kalau mereka adalah orang yang bijaksana, kamu juga akan jadi orang yang bijaksana. Kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, kamu akan jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau mereka ini orang yang gak peduli sama kehidupan, percayalah tunggu waktu doang. Kamu juga pasti jadi orang yang gak peduli sama kehidupan. Percaya deh, kalau misalnya nih cewek ya, punya teman-teman, sukanya pakai rok mini gitu ya. Awalnya di rumah gak biasa. Lama-lama pasti beli barang yang sama. Teman-teman apa? Pakainya apa gitu ya. Nanti lama-lama akan ikut. Jadi orang muda, komunitasmu itu penting. Kalau kamu mau hidup benar, ya bisa mengatasimu dengan baik. Pilihlah orang-orang muda yang juga bisa jadi teladan buat hidupmu. Hiduplah di dalam komunitas. Jangan hidup sendirian. Ya, paling gampang dicaplok sama si jahat itu kalau kita sendirian. Makanya kita perlu teman-teman. Nah, apa sih gunanya teman-teman di komunitas? Kalau kita lagi mood swing gitu ya, bentar happy, bentar sedih, bentar gak jelas gitu ya. Kita harus ngambil keputusan, gimana dong? Bingung nih, kalau lagi happy kayaknya keputusannya A. Kalau lagi gak suka, lagi bad mood keputusannya B. Jadi yang benar yang mana? Nah, komunitas itu adalah orang-orang yang kalian bisa tanyain. Yang benar yang mana nih gitu loh. Karena moodku ini gak bisa jadi patokan. Moodku ini gak bisa jadi sesuatu yang jadi ukuran atau sesuatu yang bisa menuntun. Kalian perlu hidup di dalam komunitas. Nah, ketika mood kita ini berubah-berubah, ada hal-hal yang kita tidak boleh berubah. Oke? Orang muda, gak cuma orang muda sih sebenarnya, siapa aja ya yang punya mood yang suka berubah-berubah, kita harus belajar yang namanya konsisten. Kedewasaan kita ditentukan dari konsistensi kita. Kedewasaan kita itu juga ditentukan dari ketekunan kita. Gitu ya. Apa yang tidak boleh ditentukan oleh mood kita. Catat, yang pertama sikap kita. Sikap kita tidak boleh ditentukan dari mood kita. Kalau lagi happy,
Wah datang CG, bahkan CG-nya orang didatangi semua gitu kan. Lagi happy nih, excited. Begitu lagi bad mood, dihubungi gak bisa, sungguhan. Di telepon gak dibales, gak aktif gitu ya. Di WA cuma centang 1, udah centang 2 gak dibales, ngilang, leave group. Halo, sebentar excited, sebentar berapi-api, sebentar leave group. Saudara, sikap kita ini tidak boleh ditentukan oleh mood kita. Kalian maunya apa gitu ya? Kalau kamu tahu kehendak Tuhan itu kamu itu bertumbuh di dalam Tuhan, ikuti. Kalau lagi nggak menyenangkan, lagi nggak happy, jangan leave, jangan ngambek, jangan ngilang. Ya dihadapi. Sebenarnya ini adalah masa-masa terbaik. Orang-orang muda ini adalah masa-masa terbaik. Tuhan itu sedang melatihmu. Memang masih labil gitu ya, gimana ya caranya? Kayak orang masih belajar naik sepeda tuh. Ya kan, orang kalau naik sepeda itu kan, wah jatuh ke kiri, wah jatuh ke kanan gitu kan. Tapi lama-lama bisa mengatasi dengan baik. Nah demikian juga dengan kehidupan kamu. Kadang kita ini, wah miring ke kiri, wah miring ke kanan, tapi kamu harus tetap jalan. Jangan begitu miring udah ditaruh aja sepedanya. Nah, itu namanya orang kan suka apa ya, orang Jawa bilang tuh mutung gitu, suka udahlah gitu, apa putus asa gitu kan. Nah gimana orang bisa sukses kalau kita kayak gitu? Kalau lagi happy aja bisa dihubungi, kalau lagi gak happy gak bisa dihubungi. Kalau di pekerjaan, ya bisa dipecat dong kalau kayak gitu. Makanya mumpung kamu tuh belum bekerja, mumpung kamu tuh masih muda, masih sekolah, masih kuliah, ini waktunya kamu belajar menghadapi dengan baik semua yang terjadi. Baik waktu happy maupun waktu lagi gak happy. Kenapa? Karena semua yang Tuhan itu latih kamu di masa muda ini, itu akan berguna ketika kalian akan masuk ke pekerjaan, masuk ke pernikahan. Bayangin kalau kamu masuk ke pernikahan punya pasangan yang mood swingnya sikapnya itu tergantung mood swing. Bisa-bisa kamu punya suami tiba-tiba hilang gitu kan. Atau punya istri tiba-tiba hilang, bayangkan. Kan gak enak gitu. Makanya jangan gitu. Sikap kita tidak boleh ditentukan oleh mood swing kita. Dalam kondisi apapun harus tetap bisa dihubungi ya. Jangan lagi marah, ada hal-hal yang kalian gak boleh langgar gitu ya. Itu manners, misalnya contoh telepon. Jangan banting telepon ya. By the way sekarang kan gak ada telepon yang ditaruh ya. Kalau handphone dibanting ya rusak ya kan. Jangan tutup telepon sebelum sama-sama say goodbye. Misalnya oke, udah ya, oke thank you. Jangan orang lagi ngomong tiba-tiba dimatiin. Terus bilang apa? Aduh sinyalnya putus gitu. Ya kan? Saudara, itu sesuatu yang tidak baik. Dan kalau diteruskan, sekali lagi saya bilang, sepenting itu kita harus belajar mengatasi mood swing. Kenapa? Masa depanmu tuh dipertaruhkan dari hari ini loh. Dari khotbah hari ini loh. Sepenting itu loh. Kalau kamu gak bisa mengatasi, bayangin nanti di pekerjaan kayak apa. Gimana bisa sukses, gimana bisa jadi suami yang baik, gimana bisa jadi istri yang baik, itu ditentukan bagaimana kamu bisa handle, kamu punya mood swing. Sikapmu itu tidak boleh ditentukan oleh mood. Lakukan yang benar, bersikap dengan baik apapun situasi mood kamu. Ya, yang kedua apa yang tidak boleh diombang-ambingkan oleh mood. Yang kedua kata-kata kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadikan ini pegangan hidupmu, oke? Kata-katamu menentukan masa depanmu, kata-katamu menentukan hidupmu. Jadi pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang supaya orang yang mendengar itu penuh dengan beroleh kasih karunia. Jangan kata-kata kotor. Kenapa orang bisa mengeluarkan kata-kata kotor? Soalnya gak pakai mikir. Soalnya dia ngikutin aja isi hatinya kayak tadi loh. Siapa yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh. Makanya jangan ada kata-kata kotor. Perhatikan, pikir dulu sebelum ngomong. Jangan buat janji waktu lagi happy, pikir dulu sebelum ngomong, oke?
Jadi kata-kata kita ini sebisa mungkin tidak ditentukan oleh mood kita. Mau bad, mau good, kita akan tetap memilih kata-kata yang membangun dan kata-kata yang baik. Oke? Yang terakhir, apa yang tidak boleh ditentukan oleh mood kita, yaitu keputusan kita. Oke, belajar mengambil keputusan dengan objektif bukan subjektif. Jangan karena perasaan, akhirnya ya lagi marah gitu ya, ya udah putus aja. Ada orang yang putus nyambung gara-gara mood, lagi marah, lagi sedih, lagi apa nggak dibereskan, main putus aja. Saudara, kalau kamu orangnya seperti yang saya bilang, belajar ya untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena itu akan dibawa sampai pernikahan. Masa bisa setelah pernikahan terus orang lagi bete, yaudah kita putus aja ya, kan nggak bisa lagi. Gimana dong? Harus belajar dari sekarang, mumpung masih muda. Belajar keputusan itu nggak ditentukan dari waktu mood kamu apa. Kan susah kalau kita punya pasangan, kita punya rekan kerja, kita punya bawahan ataupun atasan itu lihat kita nih orang hari ini lagi warna apa nih gitu ya. Lagi happy apa lagi nggak jelas nih gitu ya. Orang di sekeliling kita akan bingung dengan kita dan kita pasti akan jadi orang yang tidak menyenangkan untuk diajak kerjasama. Keputusan-keputusan kita, kalau kita ngambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan penting, jangan berdasarkan mood. Misalnya apa? Keputusan penting, aku mau kuliah di mana? Aku ambil jurusan apa? Aku mau menikah dengan siapa? Apakah hubungan ini harus diteruskan atau diberhentikan? Ya, dan sebagainya itu tidak boleh ditentukan oleh mood. Harus objektif. Apa kata firman Tuhan? Apa kata orang tua? Apa kata komunitas orang percaya? Jangan karena wah aku hari ini nggak mau aku nggak mau kuliah di tempat ini Besok bisa berubah loh. Sekali lagi saya bilang sesuatu yang berubah-berubah tidak boleh menjadi penentu hidupmu. Karena apa? Itu sesuatu yang kalian nggak bisa pegang, kalian nggak bisa andalkan. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus jadi dasar. Makanya mulai hari ini, ayo ini mumpung masih awal tahun ya. Ayo saya ajak kalian yang selama ini suka saat teduhnya bolong-bolong, buat jadwal yuk. Buat jadwal hari ini baca apa. Kalau perlu beli buku deh. Beli buku tulis. Sebagus yang kamu suka deh. Mau yang warna biru, warna kuning, warna hijau terserah. Buat jadwal. Celana sendiri buat gitu ya. Kalau misalnya mau setahun habiskan satu Alkitab ini. Oh hari ini harus berapa pasal. Kalau sudah tak centang, kasih tanda. Terus kasih ayat remanya apa. Buat konsisten. Nah di dalam jadwal itu pasti ada masa-masa aduh bosen, aduh males, aduh ngantuk, aduh gak mau gitu ya. Nah itu waktu BT itu ya kan, itu adalah masa-masa ujian dari konsistensi, ujian dari kedewasaan. Tuhan itu sedang mendewasakan kamu lewat perubahan-perubahan mood di masa-masa kamu remaja, di masa-masa kamu beranjak dewasa. Biarkan masa-masa ini adalah masa-masa di mana kamu bisa semakin mengenal dirimu sendiri dan semakin mengenal Tuhan, lebih berakar di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.